Bahkan ya Wak ya, pada zaman dulu penyakit cacar ini telah membunuh sekitar 300 juta orang lebih di abad ke-20. Oke, jadi kita balik lagi ke videonya. Mungkin kalian ada beberapa yang memiliki tanda tanya, kenapa sih Wak nggak pernah mau bahas COVID atau Corona? Kok setelah wabah ini beredar kok nggak pernah bahas-bahas soal Corona? Gini Wak, aku tuh pengen dari video-video aku tuh bisa sedikit menghibur kalian, bukan malah nambah pikiran kalian. Karena kan wabah ini lagi terjadi pada saat ini nih. Takutnya kalau aku menyampaikan informasi yang membuat kalian takut atau menjadi lebih was-was dan khawatir, ya aku juga nggak mau. Jadi makanya aku milih untuk tidak membahas soal COVID-19 ini. Tapi Wak, tidak bermaksud untuk menyepelekan COVID-19 ini, tanpa kita sadari ternyata masih banyak lagi beberapa virus-virus mematikan lainnya yang sudah ada sejak lama dan juga masih ada sampai saat ini. Dan di video kali ini aku mau ngajak kalian untuk melihat ke beberapa virus-virus mematikan lainnya yang sampai saat ini masih tersebar. Check it out! Yang pertama, influenza. Influenza yang lebih dikenal dengan sebutan flu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus RNA dan virus influenza yang menyerang mamalia dan unggas. Gejala yang paling umum dari penyakit ini adalah menggigil, demam, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala berat, batuk, kelelahan, dan rasa tidak nyaman secara umum. Istilah flu ini seperti yang kita tahu selalu merujuk kepada satu istilah lain yang lebih umum lagi, yaitu pilek. Tapi sebenarnya flu sama pilek ini beda Wak. Kadang memang sulit Wak menemukan perbedaan antara flu dan pilek ini. Tapi kalau dilihat dari gejalanya, gejala flu ini berlangsung lebih lama dan bisa dikaitkan dengan demam, menggigil, dan nyeri otot. Sementara gejala dari pilek ini cenderung berlangsung sebentar dan biasanya hanya menyebabkan hidung berair dan demam ringan. Biasanya influenza ini ditularkan melalui udara lewat batuk dan bersin yang akan menimbulkan aerosol yang mengandung virus. Influenza juga dapat menular dari tinja burung atau melalui kontak dengan permukaan yang sudah terkontaminasi. Jangan sepele sama influenza ini Wak. Kenapa? Influenza ini sudah menimbulkan kematian sejumlah 250.000 dan 500.000 korban jiwa setiap tahunnya. Bahkan sampai mencapai jutaan orang pada beberapa tahun pandemi Wak. Bahkan ya Wak, rata-rata korban jiwanya di Amerika Serikat sana mencapai 41.400 orang setiap tahunnya antara tahun 1979 sampai 2001 karena influenza ini. WHO sendiri pun membenarkan bahwa setelah dihitung ada sekitar 500.000 orang yang meninggal diakibatkan influenza ini. Dan bicara soal influenza Wak, CDC menyebut bahwa flu Spanyol adalah pandemi flu yang paling mematikan dalam sejarah umat manusia Wak. Di mana virus ini merebak pada tahun 1917 sampai 1918, hanya sekitar 1 tahun, tapi sudah membunuh 50 juta orang atau sepertiga populasi manusia pada saat itu. 50 juta orang Bor, 50 juta orang. Jadi jangan sepele kalian nama influenza ya. Yang kedua, HIV. Virus HIV diyakini pertama kali ditemukan di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo pada tahun 1920 lalu. Ketika dilaporkan adanya penyebaran infeksi virus yang bernama virus HIV dari simpanse dan gorila kepada manusia. Dan pada saat itu, kasus kematian mendadak dengan gejala-gejala khas hilang dan dianggap tidak menjadi ancaman. Kemudian keresahan kembali muncul di tahun 80-an, di mana tepatnya pada tahun 1981 ditemukan infeksi paru yang sangat jarang yang disebut dengan PCP pada 5 orang homoseksual yang sebelumnya tidak memiliki masalah kesehatan di Los Angeles. Pada saat itu pula bersamaan, New York dan California turut melaporkan adanya jangkitan kanker ganas yang disebut dengan sarkoma Kaposi. Penyakit ini juga menyerang sekelompok pria homoseksual. Penyakit-penyakit yang dilaporkan tersebut ternyata memiliki hubungan dengan kerusakan berat pada sistem kekebalan tubuh. Lalu pada akhir 1981, infeksi semakin meluas dan dilaporkan ada 270 kasus pasien dengan kerusakan kekebalan tubuh yang parah, ada pria homoseksual juga Wak, dan 121 diantaranya meninggal dunia. Dan pada akhir tahun ini pula, pertama kali ditemui kasus PCP pada orang yang menggunakan narkoba suntik.
terkait cara penularan yang diketahui selama ini, akhirnya pada tahun 1982, para pakar menyebut penyakit ini dengan nama Gay-Related Immune Deficiency. Tapi pada bulan September, CDC menamakan penyakit ini menjadi AIDS karena diperkirakan penyakit ini tidak semata-mata ditularkan oleh perilaku sesama jenis, tapi ternyata betul di tahun 1983 ditemukan adanya penularan virus ini melalui hubungan heteroseksual dari laki-laki ke perempuan. Dan pada tahun ini pula lah diketahui pertama kali bahwa penyakit HIV ini dapat ditularkan melalui ibu yang terkena HIV kepada bayi yang sedang dia kandung. Dan akhirnya di tahun 1984 dikampanyekan bahwa penyakit ini sangat menular melalui penggunaan jarum suntik bersama. Dan hal ini pula lah yang menjadi pukulan telak bagi dunia kesehatan karena pada saat itu mereka masih sering menggunakan satu jarum suntik untuk beberapa pasien. Ih, masa sih? Berbagai cara pun dilakukan untuk menghentikan penyebaran penyakit mematikan ini. Tapi sayangnya setiap tahun jumlah kematian akan penyakit ini terus meningkat. Untuk itu di tanggal 1 Desember 1988, WHO mencanangkan tanggal tersebut sebagai Hari HIV/AIDS sedunia, dan peringatan ini diperingati setiap tahunnya agar masyarakat dunia senantiasa waspada dengan virus ini. Saat ini lebih dari 36,7 juta orang hidup dengan HIV/AIDS. Bahkan kasus HIV/AIDS di Indonesia sendiri di tahun 2013 lalu aja ada sekitar 100.000 orang lebih terinfeksi HIV. Sementara AIDS sekitar 43.000 orang. Tapi sebenarnya apa sih bedanya HIV dengan AIDS? Kalau HIV ini kan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Sementara AIDS adalah kondisi akibat HIV. Orang yang terinfeksi HIV harus terus mengkonsumsi obat yang bernama ARV atau antiretroviral untuk mencegah kondisi AIDS tersebut. Kenapa dia ini bisa memakan banyak jiwa? Karena ya seperti tadi, virus ini kan menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh ini menjadi lemah dalam melawan infeksi. Jadi kan memang di tubuh kita ini ada sistem kekebalan tubuh ya kayak prajurit gitulah. Jadi setiap kali ada penyakit masuk, sistem kekebalan ini yang menahan supaya virus ini tidak menyebar ke seluruh tubuh, dan kalau berhasil dilawan kita sembuhkan. Nah kalau HIV, si prajurit kita ini yang dihantam nyawa. Jadi kalau misalnya kita udah terinfeksi, prajuritnya lagi sakit, ya udah, jadi lemah lah tubuh ya kan. Virus ini terus nyerang, kekebalan tubuh kita nggak ada, ya makin lemah lagi. Bahkan nih ya kalau tanpa pengobatan aja, seseorang yang menderita HIV hanya bisa bertahan 9-11 tahun aja. Dan ada beberapa cara untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS ini. Yang pertama, melakukan hubungan seks yang aman. Yang kedua, menghindari obat-obatan terlarang. Yang ketiga, apabila didiagnosis HIV/AIDS, bicarakanlah lebih lanjut kepada dokter terkait pengobatan dan upaya-upaya pencegahan penularan yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir, jujur kepada pasangan. Kalau misalnya amit-amit nauzubillah min zalik nih siapa ya, nggak usah contohin kalian lah ya, apalagi aku. Misal si Fulan terinfeksi HIV, dia mau menikah nih. Nah dia ini harus jujur ke pasangannya, karena kalau enggak, kayak yang tadi aku bilang, karena memang bisa tersebar melalui hubungan seksual, istrinya ini bisa juga kena. Terus istrinya nanti hamil, anaknya juga bisa kena. Yang ada makin menyebar infeksi HIV itu kan. Dan memang penularan virus HIV yang merupakan penyebab AIDS ini bisa terjadi jika darah, sperma, ataupun cairan jika darah, sperma, cairan misfisi pengidap masuk ke tubuh seseorang. Beberapa cara yang memungkinkan itu bisa terjadi apabila satu, hubungan seksual. Berhubungan intim baik melalui misfi atau anus dengan pengidap HIV atau AIDS ini dapat menjadi cara virus ini menyebar. Mohon maaf ya harus bahas ini karena memang kayak gitu salah satu cara penularannya nih. Biar kalian hati-hati. Dan juga nih mohon maaf lagi nih, HIV ini bisa tertular dari oral seks. Hal ini terjadi apabila terdapat luka terbuka di dalam mulut pengidap. Misalnya gusi berdarah atau sariawan. Yang kedua, dari transfusi darah, yaitu kalau kalian menerima donor darah dari pengidap, si penerima darah itu juga bisa terkena HIV. Yang ketiga, berbagi jarum suntik. Cara penularan ini bisa terjadi jika kamu menggunakan obat-obat terlarang melalui jarum suntik atau jarum untuk pembuatan tato yang tidak steril. Dan yang terakhir, kehamilan. Ibu hamil yang mengidap HIV/AIDS juga beresiko menularkan virus HIV ini ke janin yang dikandungnya. Virus ini dapat menular melalui proses melahirkan atau melalui ASI saat proses menyusui. Jadi itulah jangan pernah sekali-kali melakukan seks bebas dan juga menggunakan obat-obatan terlarang, karena cara penularan HIV itu lebih gampang dari situ. Oke, sekarang kita masuk ke virus berikutnya.
Yang ketiga, rabies atau anjing gila. Rabies ini merupakan penyakit menular akut yang menyerang susunan saraf pusat manusia dan hewan berdarah panas yang disebabkan oleh virus rabies yang dapat ditularkan melalui saliva anjing kucing kera yang kena rabies dengan jalan gigitan atau melalui luka terbuka. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang paling ditakuti di dunia, dan rabies ini sudah dikenal di Babilonia sejak zaman Hammurabi atau sekitar 2300 sebelum Masehi. Bahkan juga ada denda terhadap pemilik anjing jika anjingnya ini menggigit seseorang pada saat itu. Negara yang paling progresif dalam memerangi penyakit ini adalah Inggris. Inggris pernah tertular rabies sejak tahun 1026 dan baru terbebas dari rabies tahun 1903. Hampir 1000 tahun kemudian, Wak. Di Indonesia sendiri, rabies ini diketahui sejak era kolonial Belanda. Rabies di Indonesia pertama kali ditemukan di hewan ternak, di mana pada saat itu rabies ini menjangkit kerbau dan gejalanya ditemukan oleh J.W. Esser pada tahun 1884. Dan pada tahun 1889 ditulislah laporan tentang adanya gejala rabies pada anjing. Sedangkan rabies yang terjadi pada manusia pertama kali ditemukan oleh E.V. Dehan pada tahun 1894. Dan ketiga kasus tersebut ditemukan di daerah Jawa Barat. Sebelum Perang Dunia Kedua, rabies ini hanya ditemukan di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Pada kurun waktu 1945 sampai 1980, rabies ditemukan di Jawa Tengah, dan di tahun 1953 rabies ini ditemukan di Jawa Timur. Kemudian penyebaran ini mulai meluas ke berbagai provinsi di Indonesia dari tahun ke tahun, mulai Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Aceh, Jambi, Jogja, dan terakhir di tahun 1997 di NTT. Penyebaran penyakit ini disinyalir diakibatkan masa inkubasi yang cukup lama, sehingga seseorang bisa saja membawa keluar anjing yang diduga sehat dari daerah yang tertular rabies ke daerah yang masih aman. Pola seperti inilah yang menyebabkan rabies terus menyebar dari satu daerah ke daerah lain. Rabies pada manusia Indonesia sendiri telah menimbulkan banyak korban, Wak. Dari tahun 1977 sampai 1978 saja, 11 provinsi sudah mencatat ada 142 kasus rabies pada manusia. Dan jumlahnya ini makin terus bertambah setiap tahunnya. Bahkan pada kurun waktu 1990-an, kejadian rabies di Pulau Sumatera sendiri per tahunnya nih, Wak, tidak kurang dari 1000 kasus hewan yang terkena rabies. Gejala atau tanda-tanda rabies pada hewan ada dua tipe, Wak. Pertama ganas, kedua jinak. Kalau ganas, dia ini biasanya ditandai dia nggak mau makan, demam, terus mulai reaktif, mulai menyerang, dan terus menggigit benda bergerak. Dan ada juga gejala lain yaitu pika, yaitu hewan ini memakan berbagai jenis termasuk, mohon maaf, tinjanya sendiri. Terus juga tipe ganas ini ditandai dengan hewan yang lupa jalan pulang, ejakulasi spontan, dan juga ditandai dengan ekor yang jatuh, lidah keluar, ludah berhamburan, dan kaki belakang menyeret. Dan pada stadium ganas ini biasanya langsung diikuti dengan kematian hewan tersebut. Sementara tipe jinak umumnya terlihat ketika anjing itu tiba-tiba sering diam, berpenampilan tenang tapi akan ganas kalau didekati. Dan gejala atau tanda-tanda rabies yang terjadi di manusia biasanya diawali demam, mual, rasa nyeri di tenggorokan, keresahan, takut air, takut cahaya, dan liur yang berlebihan. Dan cara pencegahan rabies ini bisa dilakukan dengan melakukan vaksin rabies kepada hewan peliharaan kalian setiap 1 tahun sekali. Yang keempat, Ebola. Wabah penyakit Ebola ini pertama kali menyebar di desa-desa terpencil di Afrika Tengah yang letaknya dekat dengan hutan tropis. Dan di tahun 1976 menjadi momen pertama kali penyakit Ebola mewabah di 2 tempat secara bersamaan. Satu di Nzara, Sudan Selatan, dan satu lagi di Yambuku, Republik Demokratik Kongo. Kongo lagi nih. Dan titik kedua tempat ini tidak jauh dari Sungai Ebola, tempat asal mula nama dari penyakit ini. Sejak saat itulah wabah Ebola di tahun 2014 sampai 2016 adalah tahun terbesar dan paling kompleks sejak pertama kali muncul di 4 dekade silam. Karena di bulan Januari 2014 saja 500 orang dilaporkan tewas, dan makin melonjak di tahun 2016 ketika penyakit Ebola ini menewaskan 11.000 orang.
di seluruh wilayah Afrika Barat, Wak. Dan untuk penularan Ebola ini datang dari kelelawar buah sebagai pembawa virus Ebola alami. Ebola pun menular ke manusia lewat kontak langsung dengan darah, sekresi, organ, atau cairan tubuh lainnya di hewan yang sudah terinfeksi. Selain kelelawar buah tadi, ada juga hewan lain yaitu gorila, simpanse, monyet, antelop, hingga landak. Dan gejala awal dari Ebola ini biasanya serupa dengan malaria, Wak, yaitu demam tinggi, nyeri otot, sakit kepala, dan radang tenggorokan. Dan pada kasus-kasus tertentu bisa terjadi pendarahan internal dan eksternal. Kenapa virus Ebola ini disebut mematikan? Karena memang sebenarnya yang bahaya itu bukan virusnya, Wak, melainkan sistem kekebalan tubuh manusianya. Saat terinfeksi virus Ebola, imun tubuh bereaksi merusak terhadap tubuh. Pembuluh darah menjadi lemah dan rentan bocor. Namun jauh sebelum itu, virus Ebola ini sudah terlebih dahulu menggerogoti kekebalan tubuh manusia. Itulah kenapa Ebola ini bisa begitu mematikan. Karena virus ini menyerang interferon yang bertugas memberikan sinyal kepada tubuh ketika ada penyusup yang lagi masuk ke tubuh. Nah, si Ebola ini membajak proses pelaporan interferon tadi dengan menempelkan protein sehingga messenger tadi tidak bisa masuk ke sel. Akibatnya imun tubuh tidak menyadari adanya ancaman Ebola. Dan itulah akhirnya virus ini bebas berkeliaran menghancurkan tubuh. Kemudian darah akan menekan keluar lewat pori-pori lubang lainnya yang ada di tubuh. Bahkan WHO menyebutkan Ebola bisa menewaskan 70% orang yang terinfeksi. Dan yang terakhir, variola atau cacar. Pernah kalian cacar? Tuh, tanpa kalian sadari ternyata cacar ini merupakan penyakit yang mematikan. Jadi memang variola atau cacar ini merupakan penyakit menular pada manusia yang disebabkan oleh virus variola. Karakter utama dari cacar ini adalah penyebaran lenting atau bintil lepuhan yang berisi nanah di tubuh. Penyakit ini pun kerap disamakan dengan cacar air. Padahal kedua penyakit ini memiliki gejala dan penyebab infeksi virus yang berbeda. Bahkan ya, Wak, ya, pada zaman dulu penyakit cacar ini telah membunuh sekitar 300 juta orang lebih di abad ke-20. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu belum ada vaksinnya. Virus variola tersebut pertama kali muncul pada 10.000 sebelum Masehi di Mesir, dibawa oleh seorang saudagar Mesir yang kemudian penyakit ini akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia, salah satunya Indonesia. Penyakit cacar sendiri masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan juga dikenal sebagai malaikat pencabut nyawa sejak abad ke-14 di Indonesia, dan juga menjadikan wabah ini sebagai yang pertama melanda Nusantara dan tercatat di dalam sejarah. Tapi pada saat itu masyarakat Nusantara menganggap penyakit tersebut merupakan kutukan dari roh halus. Saking takutnya ya, Wak, ya, orang pada saat itu. Orang yang terkena cacar pada saat itu langsung diasingkan dan diusir dari desa. Hal ini katanya pernah terjadi di Aceh, Bali, dan Sulawesi. Ngelihat kisah ini aku langsung ingat ke kisah Nyi Roro Kidul. Si siapa namanya, Dewi siapa lupa aku, yang katanya dia disantet sama dukun dari ibu tirinya tuh, Wak, yang tiba-tiba ada bintik-bintik bisul-bisul itu, jangan-jangan dia kena cacar, makanya dia diasingkan pada saat itu. Iya pula. Dan kemudian pada tahun 1644, cacar ini masuklah ke Batavia. Saat itu ya memang belum ditemukan obat, bahkan tenaga medis untuk menghentikan wabah ini. Alhasil ini pula lah yang menyebabkan meluasnya wabah itu di Indonesia. Kemudian di tahun 1781, 100 penduduk Jawa terserang cacar dan 20 diantaranya meninggal dunia. Dan pada akhir abad ke-18, tingkat kematian bayi karena cacar di Bogor dan Priangan mencapai 20%. Dan jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya, Wak. Sampai-sampai nih ya, menjelang akhir tahun 1871, tidak kurang dari 18.000 orang Bali meninggal akibat cacar ini. Penyakit tersebut terus mewabah, dan sebelum akhirnya program vaksinasi yang dijalankan sejak masa kolonial Belanda berhasil menurunkan jumlah penderita dan korban jiwa akibat penyakit ini di tahun 1951. Bahkan nih, Wak, ya, kengerian dari wabah cacar ini di Indonesia sendiri diabadikan oleh Ika Sabanu dalam kumpulan cerpen berjudul Teh dan Pengkhianat, dan juga cerpen berjudul Variona.
Dan apa-apa aja sih sebenarnya gejala dari cacar ini? Jadi biasanya, gejala ini baru muncul sekitar 12-14 hari setelah paparan pertama terhadap virus variola ini. Gejala awalnya yaitu seperti flu, kelelahan, demam tinggi, sakit kepala, nyeri pada tubuh, dan muntah-muntah. Gejala yang sudah ditimbulkan ini biasanya akan menurun 2-3 hari kemudian. Kemudian kondisi pasien mulai membaik. Tapi 1 atau 2 hari berikutnya, gejala paling umum dari penyakit ini pun muncul, di mana gejala tersebut berupa munculnya ruam-ruam di permukaan kulit di waktu 1-2 hari itu, dan kemudian berubah menjadi lepuhan kecil atau sering juga disebut dengan lenting yang berisi nanah. Mulanya lenting ini akan muncul di lidah, wajah, lengan, hingga menyebar ke seluruh tubuh bagian depan dan barulah ke semua tubuh. Dan dalam waktu 8-9 hari, lenting ini kemudian akan mengerak hingga pada akhirnya mengering dan berubah menjadi keropeng, dan juga ada beberapa yang bisa meninggalkan bekas luka. Tapi ada beberapa faktor pemicu yang bisa membuat kita beresiko terkena penyakit ini, yaitu wanita yang sedang hamil atau menyusui, orang dengan gangguan kulit seperti eksim, orang dengan sistem imun yang lemah akibat kondisi medis seperti leukemia atau HIV, dan juga orang dalam perawatan medis seperti kanker yang juga melemahkan sistem imun. Oke, jadi itu tadi beberapa virus-virus mematikan lainnya selain corona. Gimana menurut kalian? Masih banyak lagi sebenarnya virus-virus mematikan lainnya, tapi 5 virus yang aku sebutkan tadi merupakan virus yang sangat ditakuti di dunia karena sudah memakan banyak korban jiwa. Dan yang jelas, tetaplah terus menjaga kesehatan, baik di rumah ataupun terpaksa keluar. Tetaplah bersih, dan memang sekali lagi, menjaga kebersihan itu merupakan salah satu langkah untuk mencegah berbagai infeksi. Kalian bisa selalu mencuci tangan dengan sabun, dan lebih praktisnya kalian juga harus menggunakan yang namanya hand sanitizer guna menjaga kesehatan. Karena kan memang jutaan virus dan kuman selalu berkeliaran di sekitar kita setiap harinya nih. Pembersihan tangan dengan sabun sebenarnya udah cukup, tapi memang kan ada kalanya kita tuh nggak bisa mengaksesnya kan, Tahu kalian lagi terpaksa keluar tiba-tiba baru pegang apa-apa, kebetulan pula di sana nggak ada air sabun. Ya itulah makanya kalian itu harus selalu membawa hand sanitizer kemana aja. Aku rekomendasikan untuk mencoba hand sanitizernya Purbasari ini, Ini bahkan tahu nih udah botol keberapa tuh? Udah botol kedua, yang ini udah tinggal dikit. Dan ini juga ya, yang spray ini juga kan berguna, misalnya nggak cuma tangan aja, misalnya nih kalian kan selama di rumah pasti ada belanja online ya kan, kita nggak tahu nih dari luar paketnya steril apa enggak, ya udah nih bisa di spray pakai ini, spray semprot sebelum kalian buka, ya kan, tuh praktis, enak lagi baunya. Jadi itu kalau misalnya memang diantara kalian ada yang lagi nyari hand sanitizer, pusing atau bingung mau cari yang mana, karena juga ada beberapa hand sanitizer yang aku cium tuh alkoholnya kayak itu kebanyakan kali, terus nggak ada baunya, tiba-tiba pasang di tangan, pucat, kering, dingin, tiba-tiba aja gitu. Kalau ini enggak, tidak lengket, langsung kering, wangi pula. Aku tuh kayak pakai terus ya, enak, wangi, kayak terusan enak. Jadi dia tuh alkoholnya tuh nggak nyengat tuh, apalagi baunya tuh aloe vera tuh loh, segar. Aku rekomendasikan sekali kalian untuk mencoba hand sanitizer Purbasari ini demi menjaga kesehatan dan juga selalu membuat tangan kita steril dari bakteri dan kuman. Linknya aku sertakan di description box di bawah. Kalian boleh langsung beli, ada di Lazada, ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like ya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Bye!